Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, seperti penyebab terjadinya gempa bumi atau fenomena sosial, seperti penyebab banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi bersifat keilmuan atau fakta. 2. Menjelaskan suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, proses kejadian, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu peristiwa atau fenomena. Proses kejadian merupakan bagian proses yang menjelaskan hubungan sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Interpretasi merupakan bagian akhir teks eksplanasi yang berisi simpulan atau pendapat penulis. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menyatakan sebab akibat terdiri dari sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis atau konjungsi yang menyatakan hubungan waktu terdiri dari kemudian, lalu, setelah itu, selain itu, pada akhirnya. Kita perhatikan paragraf berikut. Pada paragraf tersebut terdapat kata karena dan oleh karena itu yang merupakan konjungsi kausalitas dan terdapat kata selain itu yang merupakan konjungsi kronologis. Bagaimana? Jelas apa yang Bapak sampaikan? Baiklah, untuk memperjelas apa yang sudah Bapak sampaikan, mari kita simak video yang berkaitan dengan fenomena alam berikut ini. Hujan merupakan fenomena alami di bumi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetesan-tetesan air tersebut dapat menjadi sumber air yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Lantas, pernahkah Anda memikirkan tentang proses terjadinya hujan tersebut? Bagaimana awalnya, hingga timbul titik-titik air ke atas permukaan bumi? Penasaran bukan? Mari kita simak ulasannya. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Untuk mengetahui proses terjadinya hujan secara lengkap, berikut tahap demi tahap proses terjadinya hujan. Proses penguapan akibat sinar matahari. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa matahari menjadi sumber energi utama di bumi. Planet yang bertugas sebagai pusat dari tata surya ini mampu menyinari seluruh area bumi dengan kurun waktu tertentu. Adanya proses penyinaran oleh matahari tersebut membuat perairan-perairan yang ada di bumi mengalami penguapan, mulai dari sungai, danau, hingga hamparan air laut. Hasil penguapan air berubah menjadi awan. Uap air yang berlimpah dari sebagian sumber ini yang terpapar sinar matahari tersebut akan terangkat hingga ke udara. Semakin tinggi jarak ketinggian dari bumi, maka suhu udara di area tersebut akan semakin rendah atau dingin. Tidak hanya air-air yang ada di bumi, asap industri dan kendaraan bermotor juga dapat terangkat ke udara dan berkumpul dengan hasil penguapan yang lain. Jadi kumpulan uap air yang terangkat ke udara dan mencapai pada area yang memiliki suhu rendah tersebut akan berubah menjadi sebuah gumpalan uap air yang sering kita sebut dengan awan.
Awan membesar dengan bantuan angin. Dengan adanya bantuan angin, maka awan-awan yang mulanya berukuran kecil tersebut lama-lama akan bergabung dengan awan-awan lain sehingga berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Ketika awan memiliki ukuran yang bertambah besar, maka warnanya akan berubah menjadi semakin gelap sehingga dari bawah akan nampak berwarna kelabu. Awan berwarna kelabu tersebut yang sering kita sebut dengan mendung. Turunnya air hujan. Setelah awan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke area yang lebih dingin, awan tersebut akan berukuran lebih besar karena semakin banyak uap air yang tergabung. Namun, awan tersebut memiliki daya tampung maksimal, sehingga ketika mencapai ukuran maksimal dan memiliki massa yang semakin berat, awan tersebut akan luruh dan jatuh ke bumi dengan bentuk tetesan-tetesan air yang biasa kita sebut dengan air hujan. Air hujan terserap ke dalam tanah dan kembali ke sumber perairan. Setelah hujan turun, maka air-air tersebut akan terserap ke dalam lapisan tanah. Kemudian resapan air hujan tersebut akan kembali ke berbagai sumber air yang ada di sekitarnya. Sehingga sebagian dari air hujan yang terserap ke dalam tanah tersebut akan kembali mengalami proses terjadinya hujan dan terus berputar sepanjang waktu selama musim hujan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses terjadinya hujan merupakan fenomena yang saling berkesinambungan yang terus berputar dan tidak dapat dipisahkan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Berikut tadi informasi tentang proses terjadinya air hujan. Sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.